Selamat malam Bu Sudar. Selamat malam Bu Rati. Gih, ada sesuatu ini Bu. Kemarin kan sudah janjian Bu Rati. Oh, Saya mau nggih. ngobrol-ngobrol sama Bu Rati. Nggih. Agak unek-unek ini Bu Rati. Nggih. Bu Ada Rati bisa sesuatu mungkin yang menyelesaikan. bisa saya bantu atau mungkin kita bisa sharing-sharing nggih Bu nggih. Iya Bu Rati. Nggih. Kan saya Ada sebagai apa Bu? guru. Saya sebagai guru, Bu Rati sebagai kepala sekolah, nggih. Nggih. Saya setiap hari mengajar di kelas itu berarti ada permasalahan yang sangat mengganggu di pikiran saya. Saya ingin curhat lah istilahnya ke Bu Rati, Nggih Bu. bagaimana cara mengatasi masalah ini. Begini Bu Rati, di kelas saya itu saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri murid saya. Apabila dalam melaksanakan tugas itu berani tampil ke depan. Apabila diberi tugas dia berani bertanggung jawab. Soalnya begini berarti setiap pembelajaran di kelas saya, siswa saya itu 33, kelas 5 Banyak juga berarti nggih. ya. Ada sebagian murid saya itu kurang percaya diri apabila disuruh tampil ke depan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Itu berarti unek-unek Ngaten saya. nggih Bu. Jadi percakapan kita malam hari ini itu ingin mencapai sebuah tujuan bahwa Bu Sudar ingin meningkatkan rasa percaya diri dari anak-anak nggih Bu nggih. Nah, Gitu. eh, tadi itu Bu Sudar menyampaikan bahwa sebagian nggih Bu nggih. Jadi Yan. sebagian dari anak-anak itu belum mempunyai rasa percaya diri. Nah, dari tujuan kita pada percakapan kita pada malam hari ini bahwa Bu Sudar ingin menunjuk atau meningkatkan kemandirian, meningkatkan rasa percaya diri dari anak-anak. Mungkin Bu Sudar bisa memberikan gambaran, Bu, yang tidak dikatakan tidak percaya diri itu seperti apa nggih, Bu nggih? Dari anak-anak yang tadi. Dari siswa saya yang sebagian itu berarti Nggih. eh, percaya diri yang saya harapkan itu anak-anak apabila diberi tugas itu seandainya dipanggil ke depan itu berani. Berani memberikan presentasinya atau bicara, berani bicara itu ke depan untuk melaksanakan tugasnya itu berarti. Setelah itu Hmm. anak yang percaya diri itu anak yang biasanya anak itu malu-malu ya berarti ya. Nggih, nggih, Malu nggih. sodok-sodokan wong namanya anak-anak. Saya pikir anak itu begini berarti, berani mengungkapkan pikirannya atau Nggih. pikiran atau literasinya itu lebih lebih terlihat berarti daripada hanya diam saja, malu-malu. Kadang ada anak-anak yang apa itu, ngolok-ngolok kok tidak berani. Itu membuat pikiran saya itu, ini bagaimana sih caranya anak itu harus yang Mmm, percaya diri itu, menurut ukuran saya itu yang berani tampil ke depan itu percaya diri. Itu berarti. nggih. Jadi gambarannya bahwa yang dimaksud dengan tidak percaya diri itu tadi bahwa anak-anak itu ketika ditunjuk tidak berani menjawab, tidak berani tampil ke depan, begitu nggih, Bu, nggih? Dan Iya, harapannya dari Bu Sudar bahwa dengan kita berbincang-bincang malam hari ini, mungkin kita bisa menemukan solusi bagaimana cara membuat anak-anak ini untuk berani menjawab ketika ditanya, berani tampil ke depan ketika diminta untuk tampil ke depan. Ngaten nggih, Bu nggih. Jadi iya itu mungkin betul. ukuran percaya diri yang
ingin dicapai untuk anak-anak di kelas Bu Sudar nggih, Ibu nggih. Ya, Nah, kalau menurut Bu Sudar, yang menyebabkan anak-anak ini tidak berani tampil, tidak berani menjawab, itu kira-kira apa nggih, Bu? anak-anak yang kurang berani tampil ke depan itu Nggih. Kan tidak kebanyakan semua nggih tadi nggih, kan nggih, tidak semua, tidak dari semua, beberapa nah anak, nggih. nggih. Nggih, Itu anak-anak yang pemahamannya kurang literasinya, kurang pemahamannya. Itu nggih, biasanya berarti karena anak yang kurang literasi dan pemahamannya itu diajak bicara secara berbahasa Indonesia yang baik saja itu agak kurang berarti. nggih, Jadi kadang saya ingin anak-anak ini bicaranya itu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar di kelas, terus tanpa malu-malu kalau ditunjuk maju ke depan, terus mau bicara, karena juga ada yang tidak mau bicara sama sekali. Itu yang membuat saya itu berarti agak jadi kebingungan beban nggih, Bu nggih? gimana cara mengatasinya. Makanya Nggih, saya mau mencari bincang-bincang sama Bu Ratih itu nggih, agar pikiran saya menjadi lega, dapat solusinya. nggih. Begini Bu, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu penyebabnya anak-anak ini tidak berani menjawab karena pemahaman mereka atau literasi mereka itu sangat kurang. Mungkin dalam hal penggunaan bahasa Indonesia nggih, Bu nggih. Nggih, Begitu nggih. Terus ya, kemudian yang berikutnya tadi ada anak-anak memang yang karakternya pendiam. Nah, betul. kalau untuk yang karakternya pendiam ini, apakah Bu Sudar sudah mengetahui kira-kira penyebabnya apa nggih, Bu? Nggih. Yang karakternya pendiam ini Bu Ratih, anaknya memang pendiam sekali, Nggih. ekspresi wajahnya juga tidak ada. Datar Sebetulnya nggih. ya, sebetulnya saya sudah memotivasi dirinya dengan saya mengajar pakai gerak-gerak atau dengan, "Ayo ikuti ucapan Bu Guru, ikuti." Kalau Bu Guru bilang A, bilang. Anaknya kalau bahasanya hanya itu, hanya gini saja Bu, tanpa adanya ekspresi. "Ayo," kalau Bu Guru bilang A, A. Kadang bilang A, tapi ternyata sangat lirih. Sampai saya gini Bu Roti, "Wah, Bu Guru ini loh suaranya itu lantang. Bu Guru Oh, ndak dengar waduh. kamu bicara, ayo." Gitu. Terus saya mencari Nggih. tahu nggih Bu Rati nggih, Nggih. kenapa anak ini seperti ini tanpa ada ekspresi, terlalu diam, menyendiri dari Mmm. temannya tanpa jarang berinteraksi. Nggih, nggih. Ini Bu Rati, saya tanya ke guru kelas yang di bawah saya, guru kelas 4 karena Nggih. pertamanya kan guru kelas 4 yang tahu karakternya, saya Nggih. tanya memang seperti itu. Seperti itu memang pendiam. Terus saya begini berarti punya pikiran, saya home visit lah istilahnya. Nggih. Saya ke rumahnya walaupun itu rumahnya agak jauh Bu Rate, ada jalan jalan ini Jalan-jalan nggih, Bu. kecil dikelilingi tebu itu, saya kalau home visit sering jatuh itu jalannya sangat licin, nggih. Terus saya tanya ke sana ternyata anak ini broken home, berarti ditinggal cerai oleh orang tuanya, ikut bibinya. Terus saya tanya-tanya bagaimana karakter anak ini, ternyata bibinya juga bicara seperti itu. Itu yang saya lakukan, bertanya kepada guru, terus bertanya juga pada tetangganya Bu Ratih. Nggih. Soalnya di SD saya juga banyak wali murid yang mengantarkan siswanya, saya tanya, "Kenapa sih anak ini jarang berinteraksi dengan Nggih. temannya atau Teman-temannya, terlalu nggih. minder?" Itu. Ternyata memang karakternya seperti itu. Saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri, mau berbicara, mau berinteraksi sama teman-temannya. Itu berarti yang saya Nggih. lakukan.
Kan. Sangat sangat anu nggih, sangat menarik, sangat menantang, dan sangat memprihatinkan nggih, Bu, nggih. Nggih. Jadi mungkin kalau dari gambaran tadi Ibu bercerita tentang bagaimana latar belakang keluarganya, dari latar belakang keluarga yang broken home, kemudian ikut buliknya nggih, ikut saudaranya, itu sepertinya mungkin karena kurang interaksi nggih, Bu, nggih, jarang komunikasi mungkin nggih. Itu Iya yang mungkin betul. membuat anak-anak ini tidak mau berkomunikasi, ekspresinya datar, mungkin karena itu nggih, Bu, nggih. Iya nggih. Mungkin Nah nggih itu. ya. Nah, jadi setelah setelah kita tadi saya boleh menggarisbawahi ada 2 penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini, kurang rasa percaya diri, yang satu kurangnya literasi, yang kedua adanya kurangnya komunikasi dengan Iya, lingkungan sekitar. Mungkin itu nggih, Bu, nggih, ya faktor-faktor betul. dari kedua permasalahan ini. Nah, ketika tadi kita sudah membuat apa, oh ini faktor-faktornya. Nah, ini tadi Bu Sudar sudah menyampaikan bahwa ini karena seperti ini karena seperti ini. Mungkin Bu Sudar punya angan-angan, punya gambaran. Oh, kalau yang kurang literasi ini akan saya ginikan. Oh, anak-anak yang kurang komunikasi ini akan saya perlakukan seperti ini. Monggo Bu Sudar, mungkin punya gagasan gitu. Begini Bu Ratih, Nggih. saya ini mempunyai gagasan anak-anak yang kurang literasinya itu saya kan berpikirnya, "Duh gimana ya?" Terus saya mempunyai gagasan seperti ini Bu Ratih, anak yang kurang literasinya setiap hari saya anak ini untuk berinteraksi bersama teman sebangku. Nggih. Ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah akan saya siapkan untuk Oh, dijawab. ngaten nggih. Jadi nantinya anak ini kalau sudah terbiasa, mungkin Bertahap nggih, Bu? Nggih. bertahap. Nggih Nanti nggih. kalau sudah terbiasa mungkin akan menumbuhkan rasa percaya diri itu. Tuh. Nggih nggih nggih, saged nggih, Bu. Itu setiap hari dengan teman sebangkunya itu, Bu. Jadi Nggih, teman sebaya istilahnya seperti itu. Terus dengan saya ada ide juga saya apa, ad ada video itu untuk percakapan penambahan pengetahuannya. nggih, Akan saya berikan video-video percakapan itu Bu Ratih, nggih, agar anak tersebut terbiasa dengan literasi. Kalau anak nggih, sudah terbiasa berliterasi atau berbicara, otomatis mungkin nantinya ya Bu Ratih ya, nantinya mau kalau ditunjuk nggih. karena sudah Paling tidak sudah mencontoh punya. dulu nggih, Bu. Iya iya itu. Paling tidak mencontoh dulu gitu nggih. Itu. Nggih, Yang pertama gagasan saya seperti itu. Untuk nggih, yang kedua, untuk yang pendiam Bu Ratih, akan saya ajak terus berbicara. Seandainya ada ice breaking, akan saya ajak untuk bergerak walaupun tanpa ekspresi. nggih. Anak Awalnya yang mungkin nggih. berusaha ya, mungkin akan saya ajak tersenyum, saya akan ajak bernyanyi. Nggih, Langsung anak itu, "Ayo ayo," biar nanti keluar suaranya itu berarti. Itu nggih, gagasan saya. Terus kalau di dalam kelas nggih Bu Ratih, kalau di luar kelas mungkin saya ingin berkolaborasi bukan hanya dengan guru dan kepala sekolah atau dengan murid saya juga Bu Ratih. Jadi anak nggih, yang diam itu akan saya ajak bicara atau saya minta kepada temannya atau nggih, bu bukan teman sekelasnya untuk berbicara secara berdua atau bagaimana. nggih. Jadi Mengajak soalnya berbincang-bincang iya, nggih, Bu. iya, soalnya anak ini Nggih, kan pendiam berarti. Terus nggih, lagi berarti nggih, kalau saya berkolaborasi dengan guru atau kepala sekolah, seandainya ada tugas, saya ingin anak yang pendiam itu yang ditunjuk berarti. Jadi anak nggih. itu Jadi nantinya
Itu bentuk berani. kolaborasinya nggih, Bu, Nggih, dengan itu guru lain, nggih. agar anak itu berani kalau setiap hari seandainya, oh anak itu yang disuruh atau diajak bicara, itu nanti kan terbiasa itu berarti. Menurut saya seperti itu. Ngaten nggih, Bu. Sepertinya sudah bagus nggih, apa, gagasan-gagasannya itu mengena gitu nggih, Bu, nggih. Jadi sudah ada treatment khusus untuk anak-anak yang literasinya kurang. Mungkin Eh, dari awal mereka hanya sekedar mencontoh nggih, Bu, nggih. Nanti ya betul. lama-kelamaan perbendaharaan kata mereka semakin bertambah, yang mungkin itu awalnya menjadi faktor kenapa dia ndak bisa berbicara, ndak berani jawab gitu nggih, mungkin takut, "Kok kata-kata saya ini salah?" Gitu, takutnya itu mungkin begitu nggih. Jadi dengan seringnya melihat video, seringnya berinteraksi dengan teman sebangkunya, maka perbendaharaan kata mereka semakin lama semakin banyak. Kemudian yang tadi bermasalah dengan karakter yang pendiam tadi, mengajak orang-orang lain lebih banyak lah, bukan hanya dari teman sekelasnya untuk Betul. berbincang-bincang dan koordinasi dengan bapak dan ibu guru supaya lebih melibatkan anak ini dalam pembelajaran nggih, Bu, nggih. Nggih, jadi Betul ini berarti. sepertinya sudah bagus, Ibu. Saya juga sudah saya juga jadi belajar kalau misalnya mengalami seperti ini bisa jadi saya jadikan referensi gitu, nggih. Kemudian, untuk, ke depannya kira-kira ini kapan mau dilaksanakan, Ibu? Kalau sudah ada gagasan bagus Oke. ini, kapan ya mau dilaksanakan gitu? Sebetulnya kalau kalau ide gagasan itu memang ingin dilaksanakan cepat nggih berarti. Cepat nggih. Ternyata ternyata banyak kendala berarti, Kendala banyak nggih, kegiatan. Ini sampai sampai nanti bulan September ini September kegiatannya masih agak padat, apalagi ada Monef juga ya, berarti. nggih. Jadi saya menginginkan di bulan September ini insya Allah minggu kedua berarti, karena Oh, kalau nggih. minggu kedua atau ketiga seperti itu, karena nanti masih ada pertemuan juga PGRI Ranting Yosorati, karena saya sebagai pengurus, wakil Ngurus, ketua, jadi masih nggih. kesibukannya masih banyak. Jadi nantinya insya Allah minggu kedua atau ketiga itu akan saya laksanakan rencana-rencana saya Nggih, agar terlaksana seperti nggih. itu berarti. Iya. Semoga bisa terlaksana nggih, Bu, nggih. Dan untuk rencana ini Bu Sudar butuh dukungan dari siapa? Rencana saya dukungan itu pasti nggih Bu Rati, Nggih, untuk dukungan dari kepala sekolah itu pasti, nggih, dari teman sejawat itu juga pasti. pasti nggih. Juga dukungan dari siswa-siswa saya Bu Rati, karena siswa-siswa Ya, saya nanti yang akan nggih, ikut berkecimpung di situ. Juga nggih. nantinya saya juga ingin minta dukungan dari keluarganya. Nggih, Keluarganya di situ nanti kalau kita home visit ke sana minta dukungan, mungkin anak tersebut juga akan muncul percaya dirinya. Juga nggih, juga pada masyarakat yang di sekitar sekolah saya karena banyaknya wali murid di sana, nggih Bu Rati nggih. nggih. Mungkin saya juga minta dukungan pada masyarakat di sekitar itu Iya, berarti nggih. nggih. Jadi akan Termasuk kelurahan. melibatkan banyak orang nggih, Bu, nggih? Nggih nggih. Nggih. Jadi Agar nanti tentunya untuk itu Bu Sudar harus benar-benar memprogramkan nggih. Saya akan menyampaikan ini, minta bantuan ini, nggih itu kan itu melibatkan banyak orang nggih, Bu, nggih nggih nggih. nggih. Senang sekali, Bu, ternyata kolaborasinya juga dapat, ide-idenya, gagasannya juga bagus sekali. Saya berharap, semoga segera dapat dilaksanakan dan kita nanti bisa berbincang-bincang lagi. Saya ingin dengar lagi ceritanya Bu Sudar, kalau sudah melaksanakan ini, apa ya perkembangannya untuk anak-anak yang bermasalah tersebut. Ngaten nggih, Bu, nggih? Nggih nggih Bu, Bener ini nggih saya tunggu ceritanya, kita bisa berbagi cerita, nggih, Bu, nggih nggih.
Terima kasih Bu Nggih, Ratih, karena heeh, Bu Ratih sudah mendengarkan curahan hati saya, masalah nggih, anak didik saya. Dengan begitu perasaan saya sekarang plong Bu Ratih lega. karena sudah Oke, tercerahkan. Oh nggih, ternyata kalau kita bisa berbagi, awalnya saya kan gini Bu Ratih, "Ah mau bicara dengan siapa saya siapa? ini ya?" Ada perasaan-perasaan yang bagaimana kalau mau diutarakan itu pertama, "Ih, ini kan murid saya malu pertamanya berarti. Ternyata dengan Nggih. adanya saya mengadu kepada Bu Rati ini, saya tercerahkan. Sering nggih, Bu? Nggih, Nggih, nggih. nggih, terima Anu, kasih. nggih, mungkin Bu Sudar bisa membuat kesimpulannya apa yang kita dapat dari perbincangan kita malam ini, Bu? Kesimpulan yang saya dapat pada malam hari ini, yang pertama saya berterima kasih kepada Kus Bu Ratih yang Sami-sami. telah mendengarkan curahan hati saya, Sami, kegalauan Bu. saya. Ternyata ini bukan masalah tabu untuk dibicarakan ya Nggih, Bu ya, nggih. bukan masalah tabu. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu memang kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, Nggih, dengan murid, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan wali murid, dengan orang tua, juga semuanya terlibat nggih Bu nggih. nggih. Jadi untuk menumbuhkan percaya diri itu harus melalui proses. Proses. Jadi tidak hanya satu 2 kali kita Nggih, terapkan, nggih. ternyata harus continue nggih Bu nggih. Terus-menerus, Kalau bertahap sudah nggih, Bu? nggih, terus Mmm, terus-menerus tanpa henti-hentinya, juga nggih, ada tahapan-tahapan. Jadi agar anak-anak itu terbiasa dengan literasinya dan kepercayaan diri itu tumbuh dengan sendirinya. sendiri. Begitu berarti, ngaten. Oke, terima kasih banyak Ibu. Semoga mudah-mudahan ini pertemuan kita benar bermanfaat juga buat saya, buat Bu Sudar. Bisa Nggih, kalau begitu bisa kita akhiri nggih Bu nggih, kita bertemu lagi nggih, terima di lain kasih Bu waktu. Rati. Nggih, Terima matur kasih. nuwun Bu Nggih. Sudar.